Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SPE Sinau bareng Eni. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika, tema 1, subtema 3. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan soal cerita terkait dengan perkalian. Pada kesempatan kali ini, Ustazah juga akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-261. Ayat ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, anak-anak, pada ayat ini jelas menggambarkan tentang perhitungan perkalian ya, yang di sini Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Yaitu jika menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji saja ya, ini diibaratkan sebutir biji akan menumbuhkan 7 tangkai, berarti 1 dikali 7. Pada setiap tangkai ada 100 biji, maka 1 dikali 7 dikali 100. Jadi diibaratkan pada ayat ini jika orang menginfakkan hartanya sebesar 1 butir saja ya, 1 butir atau sebutir biji saja, pahalanya atau kebaikannya juga dapat 700. Subhanallah ya, Maha besar Allah, Maha baik Allah yang selalu melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Itu tadi Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ya, yang sangat sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perkalian. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada perkalian ini yaitu yang pertama adalah konsep perkalian, yang kedua adalah menyelesaikan perkalian, yang ketiga perkalian bersusun, kemudian yang keempat sifat pertukaran, dan yang kelima soal cerita. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang konsep perkalian. Konsep perkalian contohnya, Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nah, silakan perhatikan gambar kandang anak ayam Udin ini ya. Masing-masing kandang berisi 10 anak ayam. Pertanyaannya, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Jawab. Masing-masing kandang isinya tadi adalah 10. Kandang pertama isinya 10 anak ayam. Kemudian kandang yang kedua juga isinya 10. Jadi kalau pertanyaannya berapa banyak anak ayam Udin semuanya, maka 10 ditambah 10 sama dengan 20.
Jika ditulis dalam bentuk perkalian adalah, karena kandangnya tadi 2, maka kita tuliskan 2 kali ya. Berapa isinya? Karena isinya masing-masing sama di tiap kandang itu ada 10-10. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Bisa dipahami sampai sini ya? Selanjutnya yang kedua yaitu menyelesaikan perkalian. Contoh 3 dikali 12. Seperti kita ketahui bahwasannya 12 itu adalah 10 ditambah 2. Dari bentuk ini dapat kita hitung 3 dikali 10. Kita hitung dulu ya, 3 dikali 10 itu sama dengan 30. Selanjutnya kita hitung kembali 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan 30 ditambah 6 hasilnya 36. Sehingga 3 dikali 12 hasilnya adalah 36. Contoh berikutnya yaitu 5 dikali 120. Dapat kita hitung bahwasannya 120 itu adalah 100 ditambah 20. Sehingga kita dapat menghitungnya 5 dikalikan dulu dengan 100. Ya, jadi 5 dikali 100 itu hasilnya 500. Selanjutnya 5 kita kalikan dengan 20. 5 dikali 20 hasilnya adalah 100. Selanjutnya kita jumlahkan 500 ditambah 100 hasilnya adalah 600. Sehingga 5 dikali 120 itu hasilnya adalah 600. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkalian bersusun. Untuk perkalian yang sederhana dapat kita hitung dengan cara tanpa menyimpan. Contohnya 3 dikali 12. Agar lebih mudah dalam menghitung, maka angka yang lebih besar kita taruh di paling atas. Sehingga kita dapat menghitung 3 kali 12, kita hitung ke bawahnya 12 dikali 3. Cara menghitungnya yaitu 2 dikalikan dengan 3. 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. Selanjutnya hitung angka 1 dikalikan dengan 3. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Sehingga 3 dikali 12 itu hasilnya adalah 36. Contoh berikutnya yaitu 2 dikali 124. Sama seperti cara yang tadi, agar lebih mudah maka bilangan yang terbesar kita taruh di paling atas. Sehingga dapat kita hitung 124 dikalikan 2. Kita hitung dari 4 dikali 2. Hitung dari yang paling belakang ya. 4 dikali 2. 4 dikali 2 itu hasilnya adalah 8. Selanjutnya angka 2 dikali 2. 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 1 dikalikan 2. 1 dikali 2 itu hasilnya 2. Sehingga dapat kita peroleh 2 dikali 124 itu hasilnya adalah 248. Kemudian
Perkalian susun teknik menyimpan. Contohnya 4 dikali 14 ya. Kita hitung 14-nya dulu di atas, kemudian 4-nya di bawah, baru kita kalikan. Sama seperti tadi cara menghitungnya, 4 kita kalikan 4. 4 kali 4 itu hasilnya adalah 16. 16 kita tuliskan angka 6-nya di bawah, angka 1-nya kita simpan. Selanjutnya 1 kita kalikan 4. 1 kali 4 itu hasilnya 4. Nah, baru kita jumlahkan simpanan yang tadi 1 dengan 4 ini. 1 ditambah 4 itu hasilnya adalah 5. Baru kita tuliskan di sini. Sehingga 4 dikali 14 adalah 56. Contoh berikutnya 2 dikali 245. Kita susun ke bawah. 245 dikalikan 2. Kita hitung lagi dari yang paling belakang. 5 dikali 2. 5 dikali 2 itu hasilnya adalah 10. Selalu kita tuliskan angka yang paling belakang, yaitu angka 0. Angka 1-nya kita simpan. Selanjutnya kita akan mengalihkan angka 4 dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita jumlahkan. Simpanan tadi itu 1 ditambah 8, hasilnya 9. Kemudian angka 2 kita kalikan dengan 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Sehingga hasil dari 2 kali 245 itu adalah 490. Berikutnya yang keempat adalah sifat pertukaran pada perkalian. Contohnya 3 dikali 12, 3 kali ya. Jadi angka 12-nya ada sebanyak 3, yaitu 3 kali 12 sama dengan 12 ditambah 12 ditambah 12 hasilnya adalah 36. Selanjutnya 12 dikali 3, 12 kali, itu artinya 12 kali 3, 3-nya ada sebanyak 12. Sehingga 12 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 12 kali. Maka hasilnya adalah 36. Sama ya hasilnya ya. Sehingga dapat dikatakan 3 kali 12 itu sama dengan 12 dikali 3. Karena memiliki hasil yang sama. Contoh yang lain, 10 dikali 13. 10 kali 13 itu sama artinya dengan 13 dikali 10. Karena 10 dikali 13 itu hasilnya 130. 13 dikali 10 hasilnya juga 130. Karena kedua bentuk perkalian tersebut memiliki nilai yang sama, maka dapat dikatakan bahwa kedua bentuk perkalian tersebut memiliki sifat pertukaran. Jadi kesimpulannya, ketika bilangan tersebut dibalik, maka nilainya akan sama. Hal ini dapat disebut dengan sifat pertukaran pada perkalian. Selanjutnya kita akan mempelajari yang kelima, yaitu tentang soal cerita. Contoh, Jaka memiliki 3 keranjang berisi buah mangga. Setiap keranjang berisi 215 buah. Berapa banyak buah mangga Jaka seluruhnya? Maka dapat kita jawab
215 kali 3 sama dengan titik-titik. Kita gunakan cara bersusun ya. 215 kita kalikan 3. Cara menghitungnya 5 kali 3. Ya, kita hitung 5 dikali 3 itu hasilnya 15. Maka kita tuliskan angka 5 di bawahnya, angka 1 kita simpan. Berikutnya kita hitung 1 dikali 3. 1 dikali 3 itu hasilnya 3. Kemudian kita jumlahkan dengan simpanan yang tadi. 1 ditambah 3 itu hasilnya 4. Selanjutnya kita hitung 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. Jadi 215 dikali 3 hasilnya adalah 645. Jadi banyak keseluruhan buah mangga Jaka adalah 645. Contoh yang kedua, Paman memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium memiliki 110 ikan. Berapa banyak ikan Paman seluruhnya? Maka dapat kita jawab 110 dikali 7 sama dengan titik-titik. Nah, kita hitung dulu. 110 dikali 7. Kita hitung 0 dikali 7. Ingat, semua bilangan yang dikalikan 0 itu hasilnya 0. Sehingga 0 dikali 7 itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya 1 kita kali 7. 1 kita kali 7 ya, 1 dikali 7 itu hasilnya 7. Selanjutnya 1 dikali 7. 1 kita kalikan 7. 1 kali 7 itu hasilnya adalah 7. Sehingga dapat kita peroleh 110 dikali 7 hasilnya adalah 770. Jadi banyak keseluruhan ikan Paman adalah 770 ekor. Nah anak-anak, itu tadi materi kita kali ini tentang perkalian. Semoga anak-anakku semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami materi-materi yang telah Ustazah sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa mengklik